Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, dari jurusan Hukum Keluarga Properti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur acara arbitrase. Saya kelompok 5, ada 3 orang. Saya sendiri Muhammad Nur, dan yang kedua Nurul Amrina Rosada, dan yang tiganya yakni Fahmi Afik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur acara arbitrase. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini adalah merupakan tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara sidang meliputi yakni yang pertama persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis, yang kedua penunjukan arbiter, dan yang ketiga yakni pengajuan surat tuntutan oleh pemohon, dan yang keempat jawaban surat tuntutan oleh termohon, dan yang kelima perintah arbiter agar para pihak menghadapi sidang arbitrase. Segala macam sengketa yang akan dilaksanakan melalui arbitrase ini harus memenuhi syarat-syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan melalui arbitrase, yakni arbitrase di luar dari persidangan. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Amrina Rosada ingin menjelaskan mengenai tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan adalah tahap kedua, iaitu tahap ini mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Dalam proses pemeriksaan sidang arbitrase, asas pemeriksaan dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap, mulai dari pemeriksaan statement of claim, statement of defense, dokumen saksi dan ahli maupun oral hearing dengan para pihak. Begitu juga pemeriksaan setempat, semua dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas dasar persetujuan arbiter ataupun majlis arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat memilih bahasa lain yang untuk digunakan. Namun, asas pemeriksaan ini bersifat tidak mutlak secara permanen. Asas ini dapat dikesampingkan atas persetujuan ataupun izin. Beberapa hal yang penting dalam proses pemeriksaan arbitrase menurut Undang-Undang Nombor 30 Tahun 1999, antara lain, yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahsiaan para pihak. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mendengar para pihak. Yang keempat, bebas menentukan arbiter dan ketentuan acara mengenai arbitrase. Yang kelima, pemeriksaan harus secara tertulis, dan yang keenam, pemeriksaan harus selesai paling lama dalam 180 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Afik bin Amin, bernomor NIM 11820114361, ingin menyambung materi yang seterusnya, iaitu yang ke-C, tahap pelaksanaan. Pada hakikatnya, pelaksanaan putusan merupakan realisasi dari kewajipan pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan arbitrase. Hukum eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela.
Oleh kerana itu, pelaksanaannya dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan arbitrase di nasional diatur dalam Undang-Undang Nombor 30 Tahun 1999 bab yang ke-6, bahagian pertama mulai dari pasal 59 hingga 64. Secara lebih rinci, pasal 66 dijelaskan bahawa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majlis arbitrase di suatu negara dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, putusan arbitrase di internasional sebagaimana dimasukkan dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimasukkan dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Teknis dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam pasal 67, iaitu pada ayat 1 dinyatakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Negara Jakarta Pusat. Pada ayat yang kedua, penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimasukkan dalam ayat 1 harus disertai dengan yang pertama, lembar asli ataupun salinan autentik putusan arbiter internasional. Yang kedua, lembar asli ataupun salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbiter internasional. Yang ketiga, keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbiter internasional tersebut ditetapkan. Suatu putusan eksekusi arbiter internasional baru dapat dilaksanakan eksekusinya dengan putusan Ketua PN Jakarta Pusat dalam bentuk permintaan pelaksanaan eksekuator. Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaannya selanjutnya dilepaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.